Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Kebun Anggur Anugrah ya. Ini adalah kebun pengembangan dari Kebun Anggur Anugrah, yang dimana di sini didampingi oleh saya sendiri, Muhar. Ini adalah teman-teman saya atau bagian dari keluarga saya yang saya gerakan dari pemuda-pemuda dari kampung kita. Ini saya ajak untuk membuat kebun anggur ya. Jadi pengembangan dari Kebun Anggur Anugrah. Di sini ini ditanam sekitar 140 pohon dengan sistem para-para ya. Para-para ini dengan jarak 3x3 dan jarak tanamnya juga 3x3. Jadi kalau teman-teman pengen membuat dengan cara yang seperti ini boleh juga. Nanti untuk tinggi tiang nih, untuk tinggi tiangnya dibikin 2,20 meter. Jadi untuk orang lewat itu lebih leluasa ya, 2,20 meter atau 2,10 meter gitu. Untuk baja ringan sendiri kan panjangnya 6 meter. Nah itu dipotong jadi dua, kita tanam kurang lebih 20 cm. Nanti tinggi para-paranya kurang lebih 2,10 meter atau 2,20 meter. Nanti sisanya agak lumayan, kalau enggak 60 cm 70 cm ya di atas. Untuk paling atas nanti untuk ini tempat pasang jaring, biar nanti kalau sudah berbuah ketika masa verasan atau masa panen, buah nggak diserang sama hewan ini, hewan-hewan liar seperti burung kutilang, kelelawar atau apa ya, terus jenis hewan-hewan yang lainnya. Untuk bentangan kawat kita bentang kurang lebih 40x40 ya, atau bisa juga 40x50. Jadi kalau kawan-kawan pengen membuat dengan cara para-para, mesti benar-benar diperhitungkan ya kawan-kawan ya, jangan sampai tersalah langkah. Harus diperhitungkan, andai kata ini saya bikin seperti ini, nanti tujuannya itu untuk apa, untuk kunjungan atau untuk sekedar produksi buah, untuk sebagai supplier buah gitu, harus diperhitungkan matang-matang ya. Jadi kalau untuk para-para itu kita bikin 2,20 meter. Kalaupun kita ada kunjungan, nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi. Ini adalah bibit-bibit bareroot yang nantinya akan dicabut jikalau ada pemesanan ya. Jadi dibongkar dari medianya, dibongkarnya itu nanti dikirim dalam bentuk akar dan batang. Jadi bareroot ini dia memang didesain rendah ya, desain kecil, tapi untuk perawatannya dia lebih dimaksimalkan. Jadi nggak perlu besar-besar gitu. Pengiriman ringan, lebih aman di jalan, dan tingkat hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan bibit yang polybag yang terlalu muda gitu. Kalau yang namanya bareroot, selama ini yang saya tahu itu yang tunasnya sudah coklat seperti ini sudah coklat. Ini kalau yang ada belang kayak gini, ini bekas dimakan kumbang di waktu dia masih muda. Jadi kalau yang namanya bareroot, ingat teman-teman ya, bareroot itu akarnya sudah coklat dan tunas ininya juga sudah coklat, itu yang namanya bareroot. Kalau yang masih tunasnya masih hijau, itu bukan bareroot ya,
tapi itu hanya sekedar bibit cabutan. Jadi jangan salah paham, bagi teman-teman harus bisa membedakan juga mana barirut, mana bibit yang cabutan biasa ya. Dalam arti bibit yang baru tanam sekitar 1-2 bulan, akarnya masih putih, masih rentan patah, tunasnya masih hijau, dan masih sangatlah muda. Itu sangat rentan sekali untuk dikirim. Tapi semua itu ada prosedurnya masing-masing. Kalau yang bibit muda biasanya lebih murah ya, tapi ya untuk ketahanan nanti bisa dinilai sendiri kalau sudah pernah membelinya ya. Ini yang kita produksi hanya untuk segala yang layak dikebunkan ya. Untuk yang tidak layak dikebunkan tidak kita produksi, karena dari para petani juga ini dia akan memilih mana yang layak untuk dikebunkan skala produksi ya, karena nantinya kita nggak mungkin bergelut dalam pembibitan terus. Nantinya rata-rata akan untuk skala produksi ya, baik itu produksi rumahan maupun produksi skala perkebunan ya. Untuk yang saya kembangkan dalam skala kebun, di sini saya memasukkan jenis Everest, Tran, Julian. Untuk pengembangan nanti mungkin ada Beauty Krasotka, terus ada juga itu Jubil, dan masih banyak lagi. Tapi untuk yang mau saya kembangkan skala banyak, insya Allah nanti ada jenis Tensu. Ini Tensu ini masih jarang ada yang punya. Nah, kita juga produksi bibitnya juga masih sedikit untuk persiapan stok nanti ya. Ini Tensu. Ini buahnya gede banget ini teman-teman. Ini varietas kalau nggak salah Jepang kayaknya. Gampang buah, dia genjah sekali ya. Mau dipangkas di panjang berapapun atau matabat berapapun dia mau gitu. Dan lebih uniknya lagi, dia itu nggak gampang kena penyakit gitu, lebih tahan. Padahal ini jarang-jarang dirawat ini Tensu ini. Buahnya merah gede, untuk daging teksturnya luar biasa, istimewa kalau menurut saya. Komplit lah gitu. Itu sedikit gambaran dari varietas Tensu. Jadi kalau teman-teman pengen mengebunkan juga silahkan, tapi usahakan cari yang benar-benar valid ya, dari silsilah yang kayak gimana, buahnya kayak gimana, itu yang valid. Karena setahu saya Tensu itu jarang sekali beredar di pasaran, hanya orang-orang tertentu yang punya gitu. Bahkan saya sendiri pun dilarang banyak-banyak dalam mengembangkan Tensu itu, dari yang importirnya dulu gitu. Jadi saya manut aja. Veles, ini adalah jenis Veles ya. Veles itu dia gampang berbuah, mau dipangkas di matabat keberapapun dia oke-oke aja ya. Ya gampang sekali untuk berbuah. Keunikan dari Veles itu buahnya aromanya wangi, manis sudah pasti ya kalau manis. Dan untuk ininya apa, tandan buah bisa didapati sampai 5 atau 6 kg untuk rekor di negara asalnya ya. Kalau di Indonesia yang saya tahu sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo itu dulu
ada di teman kita dulu itu, tapi udah lama banget, dia sekarang jarang muncul sekali di Facebook. Dulu kita sering komunikasi lewat telepon, sering video call gitu, tapi sekarang udah jarang komunikasi karena dia sibuk jadi DPR kalau nggak salah itu. Terus ada lagi yang jenis Julian sama Tran, itu kita produksi juga untuk barley rootnya, karena ketahanan penyakitnya itu sangat kuat gitu. Bagi teman-teman, ini saya mau kasih saran sedikit ya. Kalau pengen mengebunkan, usahakan cari yang varietasnya itu tahan terhadap penyakit. Dalam arti, berapapun varietasnya yang mau dikebunkan, itu penyakitnya masih jadi satu ya. Kalau jamur kuning ya jamur kuning semua, karat daun ya, bisa disebut karat daun. Jangan sampai ada yang kandungan penyakitnya itu PM atau embun tepung ya, karena kalau penyakitnya sekedar karat daun itu lebih mudah diatasin gitu. Oke, gitu aja dulu teman-teman, semoga ada berkah dan manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.